yang terbayar dari koi. Jangan. Ada game saya yang ini dulu. Pak. Frah. Zul. Bagaimana pengalaman hari ini? وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'afihim warhamhum wa'afihim bil amali wal khayri wal barakati wa la ta'tina lana waghfir lana warhamna inna sabr. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Jadi malam itu ini agak tertanya-tanya kan dari planet mana ibu sekarang dulu. Jadi itu memang spontan takdir Allah itu bisa hadir di tempat yang mulia. Jadi kami satu rombongan dari Kota Padang, tepatnya dari Pondok Pesantren Darul Hijrah. Kalau bikin hijrah ini sudah ditampil kan? Jadi jadi ya peternakan jawi apanya yang paling gadang ya di Asia atau di Asia. Selepas itu kami ke Sarilamat atau kawasan wisata Sarilamat dan sorenya banyak ke Padang. Jadi perjalanan kami lebih kurang 2 hari 1 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh ke dasar kita. Alhamdulillah dari ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Yang mantuk berbagi ayam sudah agak tidur lagi, yang kalah sama ayam. Jadi ini tetangga kita, tetangga kampung mana pagi ini sudah berkumpul orang-orang di rumahnya. Mata tidak bisa lagi dibuka, mulut tidak bisa lagi bicara, telah meninggalkan dunia yang fana, telah meninggal dunia. Rata-rata kata Nabi, orang meninggal dunia itu masih banyak rencana dia belum selesai. Masih banyak rencana dia yang belum selesai. Sehingga digambarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi membuat 4 kotak 4 persegi, kemudian dibuat garis lurus keluar dari kotak tersebut. Kotak inilah ajalnya manusia, sementara garis lurus itu adalah angan-angannya. Yang kita itu masih di bawah usia standar 63 tahun, ini aman. Ini orang cerdas dalam hidup ini. Tapi kalau cita-cita duniawinya melewati usianya, ini orang tertipu di kehidupan ini. Orang masih dari fondasi rumah, usia 60 tahun masih mikir buat rumah. Ini pemikiran yang tidak waras. Kenapa tidak waras? Karena usia Nabi bersabda, Al-amaru ummati sittuna wa sab'una sana. Usia umatku itu 60 sampai 70 tahun.
Kalaupun ada yang 70 tahun lebih itu nggak banyak yang usia 70 tahun lebih. Berpikir, Nabi mengajak kita berpikir tentang kematian. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Untuk mati. Untuk mati bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Berita aneh kalau sampai ada orang meninggal tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Aneh. Sehingga tersebar di kota Madinah ada satu sahabat Sayyidina Al-Qamah susah mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai Nabi dihadirkan melihat. Kalau hari ini sebuah berita aneh kalau ada orang meninggal mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu aneh sekali. Jarang ditemukan ada orang meninggal dengan kalimat tersebut. Jadi masyarakat kita di sini dipertahankan itu zikir jahatnya. Jangan sampai masuk ustaz yang mengharapkan zikir jahat. Ada yang basmalah, surah yang basmalah, zikir jahat, zikir bersama, doa bersama. Ini termasuk sunnah Nabi yang dibilang sesat oleh orang hari ini. Sehingga ketika kita berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, di akhir kita katakan kalimatul hakim, alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atu insyaallah ta'ala. Kalimat tersebut kami hidup, dengan kalimat tersebut kami meninggal dunia, dengan kalimat tersebut kami dibangkit nanti di akhirat kelak. Apa jaminannya? Maka akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi orang yang sukses hidupnya adalah orang yang mampu meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi berpesan, aksiru min zikri hadimil ladat, perbanyaklah mengingat penghancur kematian. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ketika bangun tidur disuruh ingat Nabi lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Sedang tidur disuruh lagi ingat mati, yaitu tidur berbaring menghadap kiblat seperti mayat dibaringkan dalam kubur. Jadi yang terpenting hari ini, berarti kematian itu untuk orang tua saja, tapi untuk kita itu juga kedua saja, juga perlu dipikirkan bagaimana mati yang enak. Jadi selama ini kita mikir hidup enak, maka bagaimana enak, punya rumah enak, pakai kipas angin, pakai kulkas, kompor gas, dari tungku kayu ke kompor gas, hidup enak. Jadi tidak pernah berpikir mati enak. Bapak Ibu katakan Allah Subhanahu wa taala sebuah kebanggaan kalau sekiranya kita meninggal di masjid ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Sekiranya meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal di masjid, meninggal dengan zikir, ini sebuah kematian yang menjadi catatan sejarah, kematian yang membanggakan, kematian yang orangnya akan disuruh tidur di kubur. Alam kubur itu jauh lebih luas pada alam dunia. Alam dunia jauh lebih luas daripada alam rahim. Kita di alam rahim cuma sebesar ibu. Sekarang satu orang bisa punya rumah setengah hektar tanahnya. Mungkin kaya-kayanya orang hari ini mungkin dia punya rumah 1 hektar tanahnya, mungkin 2 hektar, mungkin dia punya lapangan bola sendiri. Tapi kubur orang beriman kata Nabi itu akan diluaskan seluas mata memandang.
Mana kira lebih luas, alam kubur atau alam dunia? Tidak ada orang yang di dunia ini punya tanah, rumah seluas mata memandang itu nggak ada. Tapi kubur orang beriman di akhirat kelak Allah lapangkan seluas mata memandang. Nah, berapa lama tinggal di kubur? Bukan 60 tahun, bukan 70 tahun. Nabi Adam sampai hari ini masih dalam kubur. Jadi kita kubur itu lama sekali. Nah, kalau sekiranya orang hanya berpikir untuk kehidupan 60 tahun enggak, dia akan marah sama PLN kalau sampai 3 hari 3 malam mampu mati. Bagaimana kira-kira kalau dalam kuburnya gelap gulita? 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun di dalam kuburnya gelap gulita, gak ada cahaya. Karena gak pernah sholat, karena gak pernah zikir, karena gak pernah baca Quran. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk belum ngantuk kita pulang ke Padang. Ya, jadi lanjut perjalanan. Jangan sampai waktu main semangat, waktu zikir, waktu subuh ngantuk. Ini bikin Allah cemburu, malaikat cemburu. Waktu ayun-ayunan itu di apa? Dari masuk kira-kira kalau untuk dunia kita semangat, untuk akhirat harus lebih semangat. Kalau untuk dunia anak kita sekolahkan, untuk akhirat juga perlu anak kita sekolahkan. Untuk dunia kita bekerja 8 jam, 10 jam setiap hari setiap malam. Untuk akhirat kita bekerja juga. Harus juga buat usaha bagaimana bisa tidur di kubur. Cahaya dari baca Al-Quran, kemudian permadaninya dari amal-amal soleh yang dilakukan, sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di subuh ini kami ingin menitipkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas sholat subuh, selepas sholat maghrib, sebelum dia mengganti posisi kakinya dari tasawuf akhir, maka dia kalau meninggal akan dicatat selamat pada neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh, sebelum mengganti posisi kaki dari tasawuf akhir. Nabi bersabda dalam hadis Sunan Ad-Darimi, man qala, siapa saja mengatakan, maaf hadisnya berbunyi begini, idza asbahta faqul, apabila kamu berada di pagi hari katakanlah Allahumma ajirni minan nar 7 marrat sebanyak 7 kali. Idza mutta fi nahari kutibat laka jiwaru minna. Kalau kamu meninggal di siang hari itu, kamu ditulis selamat pada neraka. Apabila kamu sholat maghrib lalu membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, idza mutta fi lailatin, apabila kamu meninggal di malam tersebut, maka kamu ditulis selamat pada api neraka. Nah, ini amalan daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Amalan setelah sholat maghrib dan selesai sholat subuh, sebelum kaki diganti posisinya adalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Bacalah surah Al-Mulk setiap malam. Bacalah surah Al-Mulk setiap malam. Orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malam akan selamat daripada siksa kubur. Surah Al-Mulk cuma 30 ayat. Kalau kita baca 1 ayat 1 menit setengah jam. Kalaulah 1 ayat setengah menit, paling 15 menit. 15 menit setiap malam kita sediakan waktu untuk Allah, usaha menyelamatkan diri dari azab kubur. 15 menit setiap malam antara maghrib dan isya kita i'tikaf di masjid, baca Al-Quran, baca surah Al-Baqarah. 15 menit setiap hari usaha selamat dari azab kubur. Bagaimana juga Sayyidina Umar katakan, kalau hari ini ada pengumuman Umar meninggal dunia, fulan meninggal
meninggal dunia, maka satu saat akan ada pengumuman Umar meninggal dunia. Dan hari ini kita dengar pengumuman di masjid ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan telah meninggal dunia. Satu saat akan ada pengumuman kita yang meninggal dunia. Bukan masalah kita meninggal dunia, tapi masalahnya bagaimana kita meninggalkan dunia tersebut. Kalau kita meninggalkan dunia dengan amal soleh, dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, maka kita akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi sakit lutut kalau sudah meninggal itu, tidak ada lagi encok, tidak ada lagi pegal hidung, tidak ada lagi program masalah keluarga, tidak ada lagi masalah anak, tidak ada lagi masalah apa saja. Malaikat katakan, "Nam naumatul arus." Tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Tapi kalau kita meninggal dunia, kalau orang itu meninggal dunia tidak melakukan amal soleh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia kaya di dunia ini, walaupun ber-AC di rumahnya, sejuk di rumahnya, dia akan kepanasan di tubuhnya. Jadi hakikat kehidupan adalah untuk meninggal, untuk mencari meninggal yang sesungguhnya. Maka kita berusaha, Nabi berpesan, mata nas ala ma ya'ish, manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Pembalap meninggal di aspal karena kebiasaan hidupnya balapan. Nah, petani yang tidak sholat meninggal di sawah. Penjudi meninggal di meja judi. Anak-anak kawalan meninggal di jalan. Tapi orang-orang yang beriman yang sholat lima waktu berjamaah di masjid, selalu dengan baca Quran, dia akan meninggal di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tetapkan kita mau meninggal dalam kondisi seperti apa. Selama ini kita berpikir anak sekolah di mana, usaha apa, buat rumah sebesar apa, kelengkapannya apa, konsennya dari mana, semua perabotan dari mana. Sudah cukup kita menata kehidupan dunia ini. Rumah cukuplah yang ada sekarang. Itu kalau kita meninggal, anak meninggal pun dia tidak akan ada, dia tetap berdiri. Jadi sekarang yang mau kita pikir di subuh hari ini adalah kita mau meninggal di mana. Insya Allah yang dapat kita berikan pagi hari ini motivasi kehidupan, bahwasanya kita ini bukan hidup untuk hidup, tapi kita hidup untuk meninggal sesungguhnya. Semoga Allah memberikan karunia husnul khotimah kepada kita semua, agar hayat kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kita yakin dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung masuk surga tanpa hisab. Allah menjalankan itu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas fasilitas masjid dan air yang cukup. Ada yang sudah mandi, alhamdulillah. Ada yang malas mandi, ada yang semangat mandi. Nah, semua kami hanya mampu membalas dengan doa. Semoga Bapak Ibu mendapatkan keturunan soleh-solehah. Amin. Allah. Kemudian anak-anak yang menjadi pelipur mata, anak-anak yang menyejukkan kata-katanya, anak-anak yang siap memandikan kita ketika kita meninggal dunia, anak yang mampu memakaikan baju terakhir kepada kita, anak yang akan memimpin sholat jenazah kita, anak yang akan membaringkan kita dalam kubur. Inilah kesuksesan ketika memiliki anak mampu memandikan kita terakhir, mampu memakaikan pakaian terakhir, mampu membaringkan yang terakhir, dan selalu mendoakan kita setiap 5 waktu sholat. Ini anak yang membanggakan orang tuanya. Mohon maaf, salah dan jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
Tunggu Ustaz. Pikir dulu Ustaz. Jangankan untuk bisa memahami dirimu, memahami kitab yang kumaknai saja aku tidak bisa. Mana? Oh, Sarah. Sarah, oh ada lama bang. Dek. Ini lah. Ada kan?